Danantara, sebuah lembaga yang baru dibentuk dan sedang ramai diperbincangkan publik. Ada pihak yang pro dengan Danantara tapi nggak sedikit juga yang kontra dengan Danantara. Ditambah lagi muncul persepsi kurang baik beredar di masyarakat tentang Danantara dan ditakutkan akan bernasib seperti skandal 1MDB Malaysia. Apakah Danantara merupakan opportunity untuk membawa ekonomi Indonesia bertumbuh atau malah sebaliknya berpotensi menjadi musibah baru? Dan apa dampaknya bagi sejumlah emiten BUMN? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, so let's start this video dengan penjelasan singkat ya mengenai apa itu Danantara. Danantara adalah badan pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund atau SWF yang dibentuk untuk mengelola seluruh aset perusahaan BUMN melalui proyek investasi strategis. Sebelumnya kan kita tahu ada INA yang kita tahu itu adalah SWF-nya Indonesia. Nah, Danantara ini fokus utamanya tetap sama, yaitu investment, tapi Danantara ini skopnya lebih luas sebagai investment holding. Jadi, Danantara tidak hanya mengelola aset tertentu, tapi juga mengkonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dengan efisien. Nah, sumber dana juga berbeda. Kalau INA ini kan disuntik dari negara sebagai bentuk SWF yang berinvestasi di luar dan dalam negeri. Nah, kalau Danantara ini sumbernya macam-macam, di mana pada awal ini ada sumber dari pertama, penghematan anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani dan berhasil menghemat sekitar 300 triliun rupiah. Kedua, berasal dari penyisiran APBN senilai sekitar 308 triliun rupiah. Ketiga, berasal dari dividen BUMN senilai 300 triliun rupiah. Namun 100 triliunnya dikembalikan untuk modal kerja. Nah, jadi totalnya sekitar 750 triliun rupiah atau sekitar 44 billion US dollar. Nah, 44 billion US dollar ini dipecah lagi jadi dua, di mana rencananya Pak Prabowo adalah 20 billion US dollar diberikan kepada BPI Danantara. Jadi modal Danantara ini di kisaran 326 triliun. Nah, untuk MBG-nya nanti di kisaran sekitar 24 billion US dollar atau sekitar 424 triliun rupiah. Tapi Danantara juga tetap akan mengelola aset-aset perusahaan BUMN. Nah, apa aja BUMN yang dikelola? Nah, rinciannya bisa kalian lihat berikut ini. Ya, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada PLN, Pertamina, Bank BNI, Telkom, dan juga MindID. Adapun secara keseluruhan nantinya, nilai dana yang akan dikelola atau aset under management Danantara ini diperkirakan hampir sebesar 980 miliar US dollar atau setara 16.300 triliun rupiah. Dan angka ini dapat menjadikan Danantara sebagai sovereign wealth fund terbesar nomor 4 di dunia setelah Norwegia, China, Dubai, dan Kuwait. Nah, kewenangan atau fungsi Danantara ini juga ada beberapa dan diantaranya yang cukup relate dengan market adalah mengelola dividen holding investasi BUMN maupun dividen BUMN secara langsung, serta menyetujui penambahan atau pengurangan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Nah, apa sih tujuan dibentuknya Danantara? Mungkin bagi kalian yang mengikuti perkembangan ekonomi pemerintahan Pak Prabowo, ini seringkali mendengar wacana tentang pertumbuhan peningkatan GDP 8%. Nah, Danantara ini adalah salah satu yang masuk dalam program Pak Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, di mana sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis, mulai dari energi terbarukan, industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan. Nah, diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun. Sebenarnya tujuan dari dibentuknya Danantara ini baik ya, supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kok banyak masyarakat yang cemas dan memiliki perspektif negatif nih dengan Danantara. Nah, ada beberapa hal yang membuat masyarakat nih cemas terhadap Danantara, terutama soal pengawasan hukum. Karena ada pihak yang mengatakan Danantara ini kebal hukum dan Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa KPK dan BPK. Nah, namun hal ini dibantah. Ya, karena meskipun tidak bisa diperiksa KPK atau BPK, Danantara tetap akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara.
Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara. Akan tetapi, dalam Undang-Undang BUMN mengatakan bahwa lembaga auditor baru dapat memeriksa Danantara setelah ada persetujuan dari DPR. Nah, maka ditakutkan Danantara akan menjadi tidak independen. Dan masyarakat juga khawatir Danantara ini bakal bernasib seperti skandal 1MDB Malaysia, di mana skandal 1MDB Malaysia ini bermula dari lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan ada konflik kepentingan. Dan ada juga unsur penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan korupsi yang dilaporkan dilakukan oleh Najib Razak dan kroniknya yang bersumber dari 1MDB tadi. Dan masyarakat juga mengkhawatirkan Danantara ini ada kepentingan politik di dalamnya. So that's why yang mengelola Danantara ini tidak boleh masuk dalam partai manapun dan harus sosok profesional dalam bidang investasi maupun bisnis dengan maksimal usia 70 tahun. Nah, siapa aja nih yang menjadi Dewan Pengawas ataupun pelaksananya? Nah, untuk Dewan Pengawas, ketuanya yaitu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nah, untuk Dewan Pelaksananya ini masih spekulasi ya, di mana katanya ada nama Pak Pandu Syahrir, Mulyaman Hadad, dan Rosan Roslani. Nah, untuk anggota masih belum tahu ya, akan tetapi pastinya ya tadi, profesional dalam bidang investasi dan bisnis, serta tidak boleh terafiliasi partai dan politik dengan maksimal usia 70 tahun. Ya, semoga ya ketika beroperasi Danantara ini transparan atas investasi yang dilakukan ya untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi kalau memang tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih dampak Danantara ini bagi emiten BUMN? Nah, munculnya Danantara ini menjadi sorotan nih karena ada penambahan layer terhadap alur BUMN ke pemerintah. Nah, kalau dulu alurnya seperti ini, jadi dari BUMN ke Kementerian BUMN, kemudian ke pemerintah. Nah, maka dengan adanya Danantara, alurnya akan menjadi BUMN, kemudian ke Danantara dulu, kemudian ke Kementerian BUMN, dan ke pemerintah Republik Indonesia. Nah, layering ini yang memang membuat ada ketakutan atas transparansi dan juga profesionalitas dari BUMN. Dan untuk penerimaan dividen kan juga terjadi perubahan ya, dari yang tadinya langsung ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, kedepannya jadi ke Danantara dulu ya dividennya untuk diolah lagi. Nah, jadi karena ada perubahan dari sisi mekanismenya, maka dari itu ada kemungkinan terjadi defisit anggaran. Ya, di mana karena ada Danantara, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ini berkurang. Sehingga defisit target 2,53% tahun ini bisa saja jadi lebih besar. Nah, jadi mau nggak mau nih pemerintah harus merevisi target atau mencari pendapatan baru. Namun, di sisi lain dampak ke BUMN ini sebenarnya baik dan positif karena akan ada sinergi dari satu BUMN ke BUMN lainnya. Misal, kalau satu BUMN ingin mendapatkan pendanaan, ini bisa terintegrasi dengan BUMN perbankan melalui Danantara. Ya, Danantara juga kemungkinan bisa menambah modalisator ke emiten sehingga permodalannya juga makin kuat. Nah, yang menariknya adalah seiring dengan banyaknya masyarakat yang merasa cemas dengan Danantara yang disahkan tanggal 4 Februari lalu, di beberapa sosial media juga ada ajakan atau gerakan penarikan dana di Bank BUMN, imbas Danantara yang mengkonsolidasikan beberapa BUMN ini. Nah, mereka menganggap bahwa dana mereka tidak aman karena bisa ditarik oleh Danantara sebagai pengelola aset. Ya, saya sendiri melihat gerakan penarikan dana masyarakat di Bank BUMN ini ya karena mereka kurang memahami aja terkait dengan pembentukan Danantara dan skemanya akan bekerja seperti apa. Dan saya sendiri melihat bahwa dampak terhadap Bank BUMN ya akan relatif kecil. Meskipun data dana pihak ketiga atau DPK Bank di kuartal 1 2025 belum keluar, namun saya rasa nggak akan sebesar itu. Dan akan relatif kecil ya pengurangan CASA atau rasio dana murah akibat keluarnya dana dari emiten perbankan. Selain itu ya nggak segampang itu juga perbankan dikorupsi ya, karena kan layer perbankan atau SOP-nya juga ada banyak. Jadi mungkin kekhawatiran masyarakat ini sedikit berlebihan ya jika sampai harus menarik dananya di Bank BUMN secara besar-besaran. Dan saya rasa gerakan ini ya hanya bergerak di kaum masyarakat kelas menengah dan anak muda yang mana ya dananya ya mungkin masih relatif kecil. Selain itu, dana pihak ketiga dari perbankan khususnya Bank BUMN ini kan banyaknya berasal dari perusahaan,
Dan perusahaan ya nggak mungkin lah terpengaruh terhadap isu anak muda atau tren semata yang sedang viral di Twitter dan Instagram ini. Ya, jadi nanti kita bisa buktikan lah di laporan kuartal 1 2025 Bank BUMN apakah DPK atau dana pihak ketiga tadi akan turun atau tidak. Kalaupun ada penurunan DPK, ya lebih disebabkan karena faktor ekonomi aja, bukan karena isu atau tren ini. So, kesimpulannya ya isu ini tidak berdampak ke perbankan ya maupun emiten BUMN lainnya. Yang perlu diperhatikan ini adalah eksekusi dari Danantara akan seperti apa? Apakah akan ada unsur politiknya atau tidak? Apakah transparan? Nah, itu yang perlu kita awasi. Akan tetapi, jika eksekusi dari Danantara ini baik dan maksimal serta profesional, ini akan bagus banget untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dan untuk saat ini dampak negatif bagi emiten BUMN bisa dibilang belum terjadi ya. Bahkan lebih tepatnya akan berdampak positif jika memang memperkuat struktur permodalan. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih tentang opini kalian terhadap Danantara? Apakah kalian pro atau kontra dengan Danantara ini, dan apakah kalian termasuk orang yang termakan dengan gerakan penarikan dana di Bank BUMN? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.